Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya Ibu Nurmalita Sari dan peserta ujian seminar proposal skripsi atas nama Gus Mardiono Dila Lorenza Maulinda Devi Utami. Ya, pada pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 akan diadakan ujian seminar proposal skripsi atas nama mahasiswa tersebut tadi ya. Nanti tata caranya mahasiswa diberi kesempatan, masing-masing diberi kesempatan untuk mempresentasikan proposal skripsinya maksimal 8 sampai 10 menit ya. Kemudian setelah nanti semua presentasi, nanti baru dilanjutkan dengan tanya jawab dengan penguji. Itu mungkin untuk menyingkat waktu diberi kesempatan pada peserta untuk berdoa terlebih dahulu, berdoa menyebut agama dan kepercayaannya, dipersilakan. Itu berdoa selesai. Silahkan untuk presentasi dimulai dari Mas Agus Mardiono. Untuk share screen-nya Mas Agus. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah tampil, Pak? Sudah. Oh, okay, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Eko Purwanto, MKOM, selaku penguji 1 yang saya hormati, Ibu Nurmalita Sari, SSI MPD, selaku penguji 2 pada seminar kali ini, yang saya hormati juga. Alhamdulillah atas segala kenikmatan yang kita terima pada kesempatan pagi ini. Perkenalkan, nama saya Agus Mardiono dari kelas 17C1 Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Prediksi Penerimaan Siswa Baru menggunakan metode Moving Average di SMP Negeri 3 Purwantoro. Selanjutnya ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama, poin pentingnya adalah latar belakang kenapa saya mengambil judul pada penelitian ini, kemudian batasan masalah, yang ketiga tinjauan pustaka yang saya ambil dalam melakukan penelitian ini, yang keempat metode pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian ini, kemudian yang terakhir metode pengembangan sistem pada aplikasi yang akan saya kembangkan. Baiklah, untuk yang pertama tentang latar belakang. Latar belakang sistem informasi penerimaan siswa baru ini, prediksi penerimaan siswa baru ini dilatar belakangi karena adanya ketidak tercapainya kuota penerimaan siswa baru oleh terutama di SMP Negeri 3 Purwantoro. Penerimaan siswa baru terutama di kabupaten kami di Wonogiri sebenarnya sudah menggunakan sistem online, menggunakan website, sudah mengikuti perkembangan teknologi. Hanya saja fenomena klasik yaitu tidak tercapainya kuota penerimaan siswa baru masih saja terjadi. Hal ini dikarenakan yang pertama, pihak sekolah terlalu percaya diri jika kuota akan terpenuhi. Hal ini, faktor percaya diri ini dikarenakan SMP 3 Purwantoro merupakan SMP negeri di daerah kami dan juga dari segi fasilitas maupun fisik sangat mendukung untuk melakukan proses pembelajaran. Yang kedua adalah dikarenakan belum adanya pemanfaatan teknologi data science untuk membantu memprediksi jumlah siswa yang akan masuk ke dalam sekolah. Karena masalah tersebut, kami mencoba untuk mengembangkan sistem informasi prediksi penerimaan siswa baru
menggunakan metode moving average. Diharapkan nanti dengan sistem ini pihak sekolah akan mempunyai rekomendasi-rekomendasi atau mampu memprediksi jumlah siswa yang akan diterima di tahun berikutnya dan juga mempunyai strategi atau upaya-upaya yang perlu dilaksanakan agar pada tahun berikutnya kuota bisa terpenuhi. Demikian tadi latar belakang. Kemudian untuk batasan masalah. Pada batasan masalah sistemnya ada dua, yaitu pada hak akses admin dan juga hak akses kepala sekolah. Untuk admin dapat melakukan create, write, update data pada data master admin, kemudian data master siswa. Selain itu, admin melakukan pengelolaan atau transaksi pembuatan prediksi atau ramalan berdasarkan data penerimaan siswa baru. Yang keempat, membuat laporan prediksi penerimaan siswa baru, atau yang ini juga merupakan output daripada sistem yang dibuat. Kemudian hak akses kepala sekolah. Di sini kepala sekolah hak aksesnya adalah menerima hasil dari output sistem, yaitu prediksi tentang penerimaan siswa baru dari aplikasi yang dikeluarkan, sekaligus nanti sebagai dasar untuk penentuan kebijakan pada tahun berikutnya. Adapun keunggulan pada sistem yang kami kembangkan yaitu adanya pemberian metode moving average ke dalam sistem aplikasinya, sehingga penghitungan prediksinya lebih cepat dilakukan. Dari berbagai jurnal yang sudah diterbitkan, belum ada aplikasi yang langsung memberikan metode moving average ke dalam sistem aplikasinya. Hampir semua prosesnya yaitu melakukan ekspor data hasil pendaftaran siswa baru dari aplikasi kepada pihak ketiga seperti Minitab untuk mencari hasil prediksi. Untuk poin yang ketiga yaitu tentang tinjauan pustaka. Pada penelitian ini kami mengambil tinjauan pustaka yang pertama dari Haryadi Harjono dengan judul Prediksi Jumlah Penerimaan SMK Swasta Tahun Ajaran 2019-2020. Pada penelitian Pak Haryadi Harjono ini menggunakan metode pendekatan 6 metode, yaitu forecasting, yaitu linear regression, exponential smoothing, weight trend, exponential smoothing, weight moving average, dan naive method. Dari penelitian ini menghasilkan yaitu MAD dan MSE yang berbeda pada setiap pendekatan yang dilakukan. Adapun perbandingan dengan sistem yang kami kembangkan dengan penelitian Haryadi Sarjana, yaitu pada aplikasi ini hanya menggunakan metode moving average yang memiliki nilai berbeda di tengah dari ke-6 metode yang digunakan dalam jurnal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode moving average saja, sehingga tidak memberatkan sistem dan tidak membingungkan user. Adapun tinjauan pustaka yang kedua yaitu dari Sarwo Hermawan. Judulnya Prediksi Penerimaan Siswa Baru pada Madrasah Aliyah Asy-Syafi'iyah 02 menggunakan metode time series. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu seperti judulnya, yaitu time series, sementara hasilnya mendapatkan hasil dari metode time series tetapi dengan menggunakan Minitab, yaitu yang seperti yang disampaikan tadi, harus melakukan ekspor data dulu dari ke aplikasi pihak ketiga. Selanjutnya tentang perbedaan dengan sistem kami, yaitu pada aplikasi Minitab tidak tersinkronisasi dengan website penerimaan siswa baru. Maka sistem ini akan memasukkan rumus ke dalam website supaya tersinkronisasi dengan otomatis. Sedangkan pada penelitian saya, metode akan langsung dimasukkan ke dalam aplikasi sehingga dapat digunakan secara langsung. Untuk tinjauan pustaka yang ketiga yaitu dari Harji Prapcoyo dengan judul Peramalan Jumlah Siswa Menggunakan Metode Moving Average. Metodenya sama, yaitu metode Moving Average. Hasilnya nilai dari peramalan metode Moving Average dan data tersebut digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Perbedaannya yaitu belum adanya sistem yang menaungi hasil prediksi menggunakan metode Moving Average. Dan di dalam penelitian ini metode Moving Average langsung dimasukkan ke dalam sistem. Untuk poin selanjutnya
tentang metode pengumpulan data yang kami gunakan. Metode pengumpulan data yang kami gunakan yang pertama yaitu observasi, kedua studi literatur atau studi pustaka, yang ketiga menggunakan dengan wawancara. Observasi kami laksanakan dengan pengamatan langsung ke sekolah SMP 3 Purwantoro, pengamatan data dan juga proses penerima siswa baru yang berlangsung di sana. Kemudian untuk studi literatur, yaitu dengan mempelajari buku maupun artikel mengenai sistem penerimaan siswa baru dan juga sistem prediksi menggunakan pendekatan moving average. Metode yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara kami lakukan dengan cara bertanya langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan di sekolah seperti guru dan juga staf tata usaha maupun panitia penerima siswa baru yang ada di sekolah tersebut. Yang terakhir yaitu tentang metode pengembangan sistem. Pada penelitian ini, pada aplikasi yang kami kembangkan menggunakan 3 metode, yaitu metode prototype, metode UML, dan yang ketiga metode moving average itu sendiri. Untuk metode prototype, yaitu merupakan model pengembangan peralatan ungkap di mana pengembang program dan objek penelitian dapat saling berkomunikasi, memberikan informasi dengan pelanggan. Guna perancangan mockup dan pengujian rancangan, tahapannya ada 3, yaitu mendengarkan dari pelanggan langsung, kemudian membangun dan memperbaiki mockup, yang ketiga pelanggan melihat dan menguji mockup. Untuk metode prototype ini kami gunakan karena dengan metode prototipe ini lebih simpel dan lebih mudah dalam pengaplikasikan pada sistemnya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan metode UML. Yaitu metode UML yaitu sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan piranti perangkat lunak. Ada 3 metode ya di sini, itu use case diagram, class diagram, dan sequence diagram. Penggunaan metode ini kami pilih karena kami merasa untuk use case diagram lebih mudah dipahami daripada metode yang lainnya. Jadi kami merasa untuk lebih mudah untuk pengembangan sistemnya. Kemudian yang ketiga, metode moving average guna pengolahan datanya. Metode moving average adalah perhitungan untuk menganalisa titik data dengan menciptakan serangkaian nilai rata-rata dari himpunan perbagian yang berbeda dari kumpulan data seluruhnya. Jenis moving average yang lazim digunakan yaitu single, expansional, smoothed, dan linear weight moving average. Dalam penelitian ini hanya akan membahas dengan perhitungan single, weighted, dan ekspansional saja. Alasan kenapa metode moving average di sini dipilih karena rata yang digunakan pada moving average ini lebih mudah dicari dan juga lebih mudah diimplementasikan nanti ke dalam coding aplikasi. Untuk setelah terakhir yaitu penelitian ini kami lakukan di SMP Negeri 3 Purwantoro yang beralamat di Sigereng, Biting Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Demikian sedikit presentasi dari kami, banyak kekurangan, mohon maaf. Kami akhiri presentasi kali ini. Sebelumnya terima kasih juga atas waktu yang diberikan kepada kami. Akhirnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, lanjutkan Mbak Sampun, Devi. Ya, lanjutkan Mbak Melinda Devi. Baik, lanjutkan Devi. Ya, lanjutkan. Baik, Pak. Ini Mbak Dela keluar ya? Kurang tahu itu, Pak. Coba. Iya, Pak. Mungkin sinyalnya. Sudah muncul ya, Pak? Sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada Pak Eko dan Ibu Nurmalita serta teman-teman yang sedang sama-sama berjuang. Perkenalkan saya untuk melakukan presentasi tentang rancangan sistem yang akan saya buat. Judulnya adalah Rancang Bangun Sistem Informasi Inventory yang dilengkapi oleh peramalan stok inventory menggunakan metode moving average di UD Sanusi Salatiga. Latar belakang yang membuat saya ingin mengambil judul tersebut adalah UD Sanusi merupakan usaha dagang yang bergerak di bidang alat-alat bangunan yang dimiliki perseorangan. UD Sanusi sampai sekarang terus berkembang hingga saat ini. Hal itu mempengaruhi jumlah dan jenis item yang tersedia saat ini. Karena banyaknya permintaan, maka UD Sanusi berusaha untuk memenuhi permintaan pasar dengan melengkapi jenis barang yang belum tersedia. Hingga saat ini, belum menggunakan perangkat komputer atau sistem terkomputerisasi dalam mengolah data barang yang ada pada toko, sehingga masih menggunakan catatan buku besar dalam kegiatan sehari-harinya. Mulai dari mencatat barang masuk, barang keluar, hingga barang yang baru, serta jumlah stok yang tersedia. Kelemahan dari pengelolaan ketersediaan informasi data barang yang ada pada UD Sanusi membuat pimpinan maupun karyawan harus melakukan pengecekan ulang setiap harinya untuk mendapat informasi valid tentang stok barang, jenis barang, dan jumlah barang yang tersedia. Untuk mengurangi stok kosong, maka akan ditambahkan sebuah sistem peramalan stok inventory menggunakan sistem peramalan moving average. Rumusan masalahnya adalah bagaimana membangun sistem inventory di UD Sanusi Salatiga. Batasan masalahnya, yang pertama adalah aplikasi ini dibangun dengan basis website menggunakan MySQL dengan menggunakan framework kode Igniter 3.1. Sistem yang dibangun berfokus pada proses pengelolaan data barang yang ada pada UD Sanusi. Sistem menyimpan seluruh data barang mulai dari ID, nama barang, jenis barang, dan jumlah barang serta peramalan stok barang. Yang keempat, sistem yang dibangun dilengkapi dengan hak akses bagi admin, karyawan, dan pimpinan. Hak akses bagi admin mampu menginput data ID barang, nama barang, jenis barang, jumlah barang, dan membuat peramalan stok barang. Hak akses bagi karyawan dapat mengakses dan melihat data ID barang, nama barang, jenis barang, dan jumlah barang yang telah terupload pada sistem. Kemudian, hak akses untuk pimpinan sendiri, yaitu mampu melihat laporan barang masuk dan keluar, juga melihat laporan peramalan stok inventory barang. Metode peramalan stok inventory yang dipakai adalah menggunakan metode moving average. Kemudian untuk pengembangan sistemnya menggunakan Rapid Application Development atau RAD, dan perancangan prosesnya menggunakan UML, serta pengujian sistem menggunakan Black Box. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan membangun sistem inventory di UD Sanusi Salatiga. Saya skip yang manfaat ya. Tinjauan pustaka, di sini saya ada 4 yang melandasi pembuatan proposal ini. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Okta Feza M. Prapianto pada tahun 2017 di PT Andalas Pilihan Motor Bukit Tinggi dengan judul Perancangan Sistem Informasi Inventory Data Barang pada PT Andalas Pilihan Motors. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah sistem ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mulai dari pengolahan data inventory yang masih dilakukan secara manual, serta proses penyajian informasi yang tidak efisien dan akurat. Kemudian yang B, penelitian yang dilakukan Desi Apriani, Siti Nur Aisyah, dan Listia Anggraini pada tahun 2019 di PT Toray Sintetik Indonesia dengan judul Rancang Bangun Sistem Inventory Peralatan Komputer Berbasis Website di PT Toray Sintetik Indonesia. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah sistem informasi yang memudahkan admin dalam melakukan pengecekan barang, peralatan komputer, dan laporan persediaan peralatan barang. Yang C, penelitian yang dilakukan Moh Ali Wardana pada tahun 2018 di PT Pos atau Persero Kabupaten Sopeng dengan judul Sistem Informasi Inventory Barang Kantor PT Pos Persero Kabupaten Sopeng. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah sistem informasi data barang, data ruangan, inventaris, dan laporan data inventaris. Yang D, penelitian yang dilakukan Haryadi Sarjono di SMK Swasta 2011-2020 dengan judul Prediksi Jumlah Penerimaan Jumlah Siswa SMK Swasta tahun ajaran 2011-2020.
Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah hasil MAD dan MSE yang berbeda dari setiap pendekatan yang dilakukan. Berikut tabel perbedaan untuk sistem yang saya usulkan dengan penelitian yang sebelumnya. Di penelitian yang pertama, perbedaannya yaitu perbedaan dengan sistem yang diusulkan adalah pengolahan data inventory hingga laporan inventory. Kemudian pada penelitian yang kedua, perbedaan sistem yang diusulkan adalah hak akses admin, tidak hanya melakukan pengecekan, melainkan melakukan input dan update data secara berkala. Kemudian yang ketiga, perbedaan dengan sistem yang diusulkan adalah terdapat form login, sesuai hak akses, form data, masuk barang, form data barang, keluar, dan laporan inventory. Dan yang keempat, pembuatan aplikasi ini hanya menggunakan metode moving average yang memiliki nilai berada di tengah dari keenam metode yang digunakan dalam jurnal. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode moving average saja, sehingga tidak memberatkan sistem atau tidak membingungkan user. Kemudian metode penelitian, yang pertama ada jenis dan sumber data. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari objek yang diteliti. Dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan dapat berupa interview dengan contoh wawancara dengan pimpinan UD Sanusi atau dengan dokumen kegiatan bersama admin yang bertanggung jawab. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan kemudian disatukan oleh studi-studi sebelumnya yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip resmi. Contohnya jurnal ilmiah, dokumentasi, analisis, dan desain. Kemudian yang kedua ada metode pengumpulan data. Yang pertama observasi atau pengamatan yang dilakukan langsung peneliti pada saat proses kegiatan kerja di UD Sanusi berlangsung. Hasil pengamatan dicatat kemudian nantinya akan dikembangkan ke dalam sistem. Kemudian ada interview, melakukan tanya jawab secara langsung dengan para pegawai serta pimpinan yang ada di UD Sanusi. Kemudian dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen yang ada pada benda-benda tertulis seperti buku, notulen, atau catatan harian di UD Sanusi. Kemudian studi literatur, yaitu mencari teori, referensi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian metode pengembangan sistem menggunakan rapid application development. Yang pertama ada 5 fase, kemudian yang pertama ada permodelan bisnis. Tahap ini penulis mengumpulkan data serta melakukan pengamatan terhadap kebutuhan aplikasi berbasis website untuk mengetahui informasi spesifikasi sistem yang harus dibuat. Kemudian yang B, permodelan data. Pada tahap ini penulis menggunakan UML untuk memodelkan basis data sehingga dapat diketahui atribut apa saja yang diperlukan nantinya. Kemudian permodelan proses menggunakan use case sebagai identifikasi proses bisnis dan activity diagram sebagai permodelan proses. Kemudian masuk ke tahapan pembuatan aplikasi. Yang terakhir pengujian dan pergantian. Tahapan ini untuk melakukan pengujian menggunakan white box testing untuk mengetahui apakah sistem berjalan dengan baik. Lokasi penelitian ada di UD Sanusi Salatiga, Jalan Argopuro nomor 1, Udah Kecamatan Agumulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Mbak Dela. Mbak Dela sudah gabung lagi? Sudah Pak Eko. Ya. Ini benar Dela? Ya Pak Eko, benar Pak. Oh, bukan Benar, Nisa Pak. Sabian ya? Bukan Nisa Sabian ya?
Kok kayak Nisa Ya. Sabian? Enggak Pak Eko. Iya. Yang di share screen. Iya Pak. Sudah masuk Pak Eko? Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Laurensa, ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Prediksi Stok Roti Mandarin di Toko Roti Vineta Cake and Bakery menggunakan metode Moving Average. Yang pertama, latar belakang. Usaha kecil mikro menengah atau UMKM saat ini mulai banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Dari mulai usaha warung makan hingga ke penjualan berbasis internet atau online. Seperti usaha kedai makanan, usaha penjualan baju muslim, hingga kosmetik. Dengan mulai merebaknya penjualan dengan menggunakan fitur dunia maya, menyebabkan sebuah toko dapat diakses dari berbagai daerah. Contohnya, toko roti Vineta Cake and Bakery. Sudah dapat dipastikan setiap weekend komoditi roti Mandarin di toko tersebut selalu kehabisan stok. Karena kehabisan stok inilah menjadi kendala utama dari toko roti tersebut karena harus mengecewakan pembeli karena stok telah habis. Berdasarkan masalah di atas, dapat dibuat sebuah rancang bangun aplikasi prediksi stok roti Mandarin pada toko roti Vineta Cake and Bakery menggunakan PHP dan MySQL dengan metode Moving Average. Sistem dapat memprediksikan berapa kira-kira stok roti Mandarin yang harus dibuat pada weekend mendatang, sehingga tidak perlu lagi mengecewakan pembeli karena kehabisan stok roti Mandarin. Yang kedua, batasan masalah. Yang pertama, pada hak akses admin, melakukan CRUD atau pengolahan data master admin. Kedua, melakukan CRUD atau pengelolaan data master penjualan roti Mandarin. Yang ketiga, mengakses data penjualan kasir untuk diolah menjadi data prediksi stok mendatang. Yang keempat, melakukan pengolahan atau transaksi pembuatan prediksi atau ramalan berdasarkan data penjualan roti Mandarin. Yang kelima, membuat laporan prediksi penjualan roti Mandarin yang diambil dari data penjualan roti Mandarin yang telah direkap di dalam sistem. Yang kedua, hak akses pemilik bakery hanya melaporkan hasil prediksi, hanya berbentuk laporan hasil prediksi stok roti Mandarin di dalam aplikasi. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Di sini yang pertama dengan nama peneliti Pandu Pratama Putra dengan judul pengembangan aplikasi perhitungan prediksi stok motor menggunakan algoritma C4.5 sebagai bagian dari sistem pengambilan keputusan. Metode pendekatannya C4.5. Hasil dari perhitungan nilai entropi telah memberikan nilai berdasarkan proses perhitungan yang telah dilakukan melalui beberapa langkah pada proses penerapan data mining. Menggunakan algoritma C4.5, maka diperoleh pohon keputusan tersebut diperoleh 12 aturan atau rule dalam menentukan prediksi jumlah persediaan stok motor pada dealer saudara motor. Perbedaannya, aplikasi yang digunakan pendekatan dengan metode C4.5 yang dirasa lebih rumit daripada metode Moving Average. Yang kedua, dengan peneliti Galang Ardian Sugianto, judulnya aplikasi prediksi penjualan dan persediaan barang menggunakan metode SES dan EU dengan studi kasus UD Sumber Alam Stun. Menggunakan metode pendekatan single exponential, smoothing, dan economic order quality.
Hasil penelitiannya, aplikasi dapat memprediksi penjualan persediaan barang baru, barang batu alam pada tahun 2019 dengan menggunakan data penjualan masa lalu dari tahun 2012 hingga 2018. Perbedaan, aplikasi menggunakan pendekatan dengan metode C4.5 yang dirasa lebih rumit daripada metode moving average, hampir sama pada yang peneliti sebelumnya. Yang ketiga, Hari Prapcoyo. Judulnya peramalan jumlah mahasiswa menggunakan metode moving average. Pendekatan data menggunakan metode moving average. Hasilnya mendapatkan nilai hasil dan nilai dari peramalan metode moving average dan data tersebut digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Perbedaannya belum ada karena sistem yang menaungi laporan hasil prediksi menggunakan moving average. Yang keempat, metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Metode pengumpulan data dengan pengamatan terhadap data yang sudah ada. Dengan pengamatan secara langsung proses penjualan di toko Vineta Cake and Bakery. Yang kedua, studi literatur. Metode pengumpulan data dengan mempelajari buku dan artikel mengenai sistem penjualan online dan juga sistem prediksi menggunakan pendekatan moving average. Yang ketiga, wawancara. Metode pengumpulan data dengan mempertanyakan masalah pada beberapa staf kasir, tempat observasi untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh yang berkepentingan. Yang kelima, metode pengembangan. Yang pertama, UML. Bisa disebut sebagai standar rancangan model sistem. Tugas UML adalah menerjemahkan notasi atau sintaks semantik. Notasi UML dapat berupa rangkaian bentuk khusus untuk menggambarkan diagram piranti lunak. Dalam hal ini, setiap bentuk memiliki arti tertentu, sedangkan sintaks bertugas menerjemahkan sebagai bentuk-bentuk tersebut dapat digabung. Beberapa diagram dapat diterjemahkan oleh UML seperti use case diagram, class diagram, dan sequence diagram. Metode yang kedua, metode moving average. Secara definisi, moving average adalah perhitungan untuk menganalisis titik data dengan menciptakan serangkaian nilai rata-rata dari himpunan perbagian yang berbeda dari kumpulan data seluruhnya. Jenis moving average yang lazim digunakan yaitu single, exponential, smoothed, dan linear weighted moving average. Dalam penelitian ini hanya akan membahas dengan perhitungan single, weighted, dan eksponensial. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dila sudah semua ya. Normalita. Halo, Bu Normalita. Pergi. Iya Pak, iya Pak. Nangen di mana jenengan? Enggak, tadi lupa enggak itu. Iya. Ini kan ketiga-tiganya itu memang temanya sama Bu. Jadi mengenai prediction semua dan metodenya menggunakan sama moving average. Ini memang sengaja saya temukan dengan jenengan karena jenengan itu familiar dengan prediction gitu loh. Iya. Nah, saya sudah membaca atau sudah mereview sebelumnya ketika proposal ini. Mungkin bisa jenengan memberikan masukan dulu untuk nanti bisa kita bahas. Langsung semuanya saja ya karena karena sama ini ya karena gitu sama ya. semua prediction semua metode sama mungkin bisa secara hanya kontennya ininya kan yang berbeda ya, tapi kan temanya semua sama yaitu prediction atau peramalan dengan menggunakan metode yang sama. Dan mungkin Bu Normalita memberikan masukan terlebih dahulu, silakan. Iya, sebenarnya saya mau bertanya ini alasannya memilih moving average itu apa ya dari ketiga-tiganya? Satu persatu dulu. Saya dulu ya Bu. Iya, silahkan. Karena rumusnya pendek Bu. Ya. Terus Mbak kan Mbak Maulinda bagaimana? Iya, kalau saya pribadi, menurut saya moving average ini yang lebih tepat
dan sesuai dengan prediksi yang akan saya lakukan di penelitian ini. Dari yang tadi Mbak Dela bilang bahwa rumusnya pendek, juga termasuk metode yang cukup bagi saya untuk membuat perhitungan prediksi stok barang yang ada di studi kasus saya, seperti itu. Kalau Mas Agus? Tadi saya sudah sampaikan jika pemilihan metode ini kami dasari karena untuk memiliki rata yang mudah untuk dicari dengan metode ini. Kemudian nanti dalam pengkodingan kami rasa juga lebih mudah untuk mengimplementasikannya dalam bentuk coding dengan menggunakan metode ini, begitu Bu. Jadi begini ya, yang namanya prediksi pasti kita harus memprediksi dengan hasil yang akurat. Kalau misalkan kalian itu alasan memilih moving average itu hanya karena rumusnya pendek, itu sangat salah besar. Dan kalau kalian belum tahu datanya seperti apa, kalian belum bisa menentukan modelnya. Dari ketiga ini, apakah sudah ada yang mengecek kalau data yang kalian gunakan itu nanti akan masuk ke dalam model moving average? Karena dalam moving average itu ada syarat-syaratnya, seperti PACF-nya bagaimana gambarnya, ACF-nya bagaimana, baru kalian bisa menggunakan moving average. Jadi namanya prediksi itu kalian harus lihat datanya kalian itu seperti apa dulu, baru menentukan modelnya, seperti itu. Kalau data dari Mbak Dela, datanya apa saja sih? Variabelnya apa saja? Itu nanti data penjualan roti Mandarinnya, Bu. Kan saya ambilnya cuma satu komoditi, cuma satu macam roti aja yang saya ambil. Jadi kan itu nanti datanya udah jelas. Nanti kan ambil dari data penjualan roti Mandarinnya itu. Datanya itu data harian, bulanan, atau bagaimana? Data harian, Bu. Berapa tahun atau berapa bulan atau berapa minggu? Saya ambil cuma 1 bulan, Bu. 1 bulan itu bulan dari bulan apa sama apa? Kalau 1 bulan, maaf ya ini kalau prediksi itu minimal kalau kalian itu punya istilahnya minimal datanya itu sekitar 50 ke atas lah. Jadi dari 50 data ke atas itu nanti kalian uji pra dulu nih data kalian, apakah ACF-nya bagaimana, PACF-nya bagaimana, seperti itu. Baru menentukan modelnya. Kan model itu tidak hanya moving average ya. Sesuaikan sama datanya. Kalau PACF-nya ternyata turun ke bawah, kemudian ACF-nya itu istilahnya konstan kayak sinus seperti itu, berarti ini bukan menggunakan moving average tapi menggunakan autoregressive seperti itu. Saya rasa Mbak Dela, Mbak Maulinda, Mas Agus juga belum tahu moving average itu apa sih, syaratnya apa saja, sudah tahu belum? Saya belum mempelajari, Bu. Baru mempelajari. Belum lah, baru mau mempelajari tapi sudah menentukan judul itu. Jadi tidak bisa ya, istilahnya prediksi itu nanti pakai model apa itu tergantung sama datanya. Terserah kalian pakai istilahnya model apa, tapi sesuaikan sama data kalian, seperti itu ya. Mbak Maulinda, Mas Agus, Mbak Dela ada gambaran nggak cara menentukan modelnya tadi? Begini Bu, monggo Mbak Dela duluan. Pak Agus dulu aja. Ya, silakan Pak Agus. Kalau kami untuk penerimaan studi baru akan kami ambil datanya itu dari 3 tahun terakhir Bu. Nanti kebetulan kan sudah ada sistem PPDB yang online, terus untuk datanya itu akan diambilkan dari database dari sistem PPDB online ini, kemudian hanya tinggal memasukkan ke sistem. Nah, sistemnya otomatis mengolah data itu sendiri. Itu nanti berlanjut setahun, datanya tiap tahun Bu. Nanti setahun sekali, otomatis data itu akan bertambah ketika sistem ini digunakan tiap tahunnya. Dan dari
jurnal yang kami telah juga tidak menggunakan data yang bertahun-tahun atau 50 data ke belakang. Hanya dari tadi kan ada tahun pelajaran 2019-2020 hanya 1 tahun pelajaran, seperti itu patokan kami. Jadi apa ya, cara mereka saja diakui dengan data yang seperti itu, sudah dipublikasikan juga jurnalnya. Mohon maaf Mas, begini ya, jadi datanya itu bukan berarti data 5 tahun ke belakang, itu tidak, maksudnya jumlah time series-nya itu ada 50 data seperti itu. Kalau misalkan kalian pakai data harian, otomatis harian berarti 1 bulan lebih sedikit kan ya, nggak sampai 2 bulan. Kalau kalian pakai data tahunan, otomatis tahunan berarti 50 tahun ke belakang minimal itu ya. Jadi memang bisa Mas untuk Anda itu bikin aplikasi seperti itu, tapi kalian juga harus tahu namanya prediksi itu kan prediksi, pasti ada tingkat errornya ya, tingkat kesalahan dari prediksi. Di situ juga harus kalian lihat. Kemudian tadi maksud saya karakteristik datanya juga itu mempengaruhi dari modelnya. Kalian gini, kalau data kalian yang kalian ambil ternyata tidak masuk syarat dari moving average, bagaimana? Seperti itu loh. Harusnya kalian ngecek dulu data kalian. Kalian kan misalkan kalian sudah punya data nih. Kalian cek syarat awal moving average itu apa sih? Harusnya kalian sudah paham syaratnya apa. Kalau syarat awal sudah memenuhi, barulah kalian membuat aplikasi berdasarkan metode moving average, seperti itu. Ini kan saya lihat semuanya belum melihat datanya seperti apa, karakteristiknya. Bukan secara gamblang ya, tapi dilihat ACF sama PACF-nya untuk menentukan menggunakan moving average atau tidaknya. Kemudian nanti dari peramalan menggunakan moving average itu kan juga membutuhkan metode untuk mengetahui tingkat keakurasan prediksi kalian. Jadi nanti kan hasil di aplikasi kalian itu nanti ada istilahnya menu besok prediksinya berapa, kemudian dengan tingkat kesalahannya berapa, tingkat kesalahan dari prediksi, seperti itu. Bisa menangkap yang saya maksud? Bisa, Bu. Ya, nanti tolong pelajari dulu moving average ya. Kalian saya lihat belum mengetahui syarat awal dari moving average. ACF-nya bagaimana, PACF-nya bagaimana. Nanti disesuaikan sama kondisi data kalian, apakah masuk atau tidak. Kalau tidak masuk berarti kalian kan langsung larinya ke model autoregressive ada, atau autoregressive moving average juga ada, seperti itu. Nanti untuk pemilihan model ini bisa, itulah konsol setelah ini. Baik, Bu. Baik, Bu. Itu untuk pemilihan model ya. Kemudian kalian tadi perlu menambahkan juga untuk metode mengukur akurasi prediksi kalian. Nah, kan kalian itu memprediksi pasti ada tingkat kesalahannya apa, berapa, seperti itu. Nanti silahkan pelajari dulu. Semuanya belum ada dari sini. Baik, Bu. Untuk ini langsung Pak, sistem penulisan juga Pak Eko? Ya Bu, silakan. Langsung nggih. Untuk dari latar belakang, mulai dari Mas Agus dulu ya. Mas Agus, dari latar belakang ini Ya, Bu. kalau Anda menuliskan seperti ini harus disertakan referensinya dari mana. Kemudian permasalahan yang Anda kemukakan di latar belakang itu sumbernya dari mana, harus diberikan secara jelas. Apakah hasil observasi, ataukah berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah, atau yang lain silahkan. Kemudian alasan menggunakan moving average. Jadi alasannya seperti apa? Ini sesuaikan dengan karakteristik datanya ya.
Itu kemudian nanti Anda bisa menyebutkan kan nanti apa namanya Anda punya data tuh, silahkan aja di analisis awal, nanti masuk berikan di latar belakang kalau data Anda itu memenuhi asumsi dari moving average, seperti itu. Kemudian untuk aplikasi lebih itu Pak Eko ya nanti. Mas Agus, rencana berapa tahun datanya yang digunakan, yang ada di sana? Data awal itu 5 tahun nanti, Bu. 5 tahun berarti 5 nggak bisa dibikin itu no Mas? Pakai moving average, tapi nggak bisa ya Bunda kalau 5 tahun Kalau ke belakang. kan jenengan kan data pendaftaran ya, berarti kan Iya. cuma ada 5 data nanti, nggak bisa no. 10, 15 gitu ada nggak? Bisa Bu, 10 Nanti kan. intinya begini ya Mas, usahakan datanya itu time series-nya banyak, begitu ya. Kalau 5 nggak bisa. Istilahnya 15 enggak, bisa saya tuh. nanti dicoba kalau 15 ya, karena ini data tahunan ya. Soalnya begini, kalau Anda nanti menggunakan cuma 5 data aja, nanti tingkat keakurasian dari model untuk prediksi itu sangat diragukan, Mas. Oh, iya, Itu Bu. kemudian tambahkan tadi metode untuk mengukur tingkat keakurasian model moving average, bisa itu MSE, mean square error, kemudian bisa MAPE, itu banyak sekali metode, nanti silahkan. Kemudian jenis data yang Anda gunakan ini apa sih Mas? Nanti data siswa, data time series apa ya, Bu? Jenis data yang digunakan apa? Nanti itu hanya jumlah-jumlah gitu, Bu, jumlah siswa laki-laki perempuan, kemudian ada asal daerahnya gitu. Maaf, jenengan itu mau prediksi apanya sih? Nanti prediksi penerimaan di tahun tahun depannya berapa yang akan diterima, kemungkinan Jumlah, yang kan? mendaftar kan jumlahnya. Jumlah. Nah, yang Anda tuliskan jenis datanya ya jumlahnya itu tadi. Jumlahnya saja bisa itu, Bu. Lah emang yang dibutuhkan kan itu saja. Iya tidak? Bu, terima kasih. Iya Bu, kemarin persepsinya semakin biar lebih banyak jadi, datanya seperti gini, pesannya. sumber data misalkan ya, sumber data. Ini Anda kan semuanya sih, ketiga-tiganya itu menuliskan semua sumber datanya, ini primer seperti ini, sekunder seperti ini ya. Tapi yang digunakan untuk membuat aplikasi prediksi ini apa? Kan tidak semuanya digunakan kan? Taruhlah di sini itu di laporan Anda itu yang digunakan saja, tidak semuanya dimasukkan. Seperti itu ya. Yang digunakan apa seperti itu. Kemudian ini nanti menggunakan single moving average atau weighted moving average itu tergantung datanya tadi ya. Nanti sebelum kalian saya ACC proposalnya, kalian saya harap udah punya data dulu, data awal untuk istilahnya meyakinkan kalau model moving average itu memang cocok untuk prediksi dari masing-masing aplikasi kalian. Nanti di sini dituliskan saja salah satu, apakah single moving average atau weighted moving average atau exponential moving average, itu kan tergantung dari asumsi data awal kalian. Itu kemudian daftar pustaka disesuaikan sama latar belakang sama landasan teori. Itu untuk Mas Agus. Kemudian hampir sama untuk Mbak Dela ya. Tadi
saya garis bawahi di sini untuk latar belakang itu harus ada referensinya dari mana, sumbernya dari mana. Jadi bukan asal-asal tulisan itu tidak boleh ya, harus ada sumbernya. Kemudian permasalahannya itu sumbernya dari mana, apakah hasil dari observasi atau wawancara seperti itu. Kemudian alasan memilih moving average, saya harap juga tadi sudah ada asumsi awal dari data, nanti sudah punya datanya kan Mbak Dela? Gimana, Bu? Sudah punya datanya? Bu, halo? Suaranya Sudah. hilang itu. Sudah bisa dengar suara saya? Sudah, Bu. Mbak Dela sudah punya datanya belum? Sudah, Bu. Nah, nanti diuji coba ya, Iya. apakah dia itu memenuhi asumsi dari moving average atau tidak. Dari ACF sama PACF-nya saja. Oh ya, saya ambil datanya itu totalnya 5 tahun. Ya, bisa. Oh ya, masalahnya tokonya itu kan juga udah berdiri lama, terus permasalahannya ini kan juga udah lama gitu loh, Bu. Jadinya makanya saya ambil judul itu terus dengan metode moving average. Itu sebenarnya lebih menarik prediksi stok atau lebih menarik prediksi pelanggan sih, banyaknya pelanggan sih? Mending menarik yang prediksi stok, Bu. Begini, kalau prediksi stok kan nanti tidak tahu pelanggannya berapa. Tapi kalau prediksi pelanggan, otomatis kan nanti bisa kalau hasil prediksi pelanggan, oh ternyata pelanggannya besok itu sekian, berarti harus menyiapkan stoknya sekian, seperti itu. Oh, karena pelanggannya itu Tidak di data? Enggak. Tidak? Enggak, no, Bu. Enggak di data. Maksudnya jumlah pelanggan. Tapi cuma penjualan rotinya aja. Ya, maksudnya penjualan hari ini berapa? Iya. Hari ini menghabiskan roti berapa dos, terus besok berapa gitu. Ada datanya itu? Ada. Kak, saya sih ini ya, mohon dipertimbangkan lagi antara prediksi stok atau prediksi banyaknya pelanggan. Kalau prediksi banyaknya pelanggan, otomatis kan bisa memperkirakan nanti toko tersebut bisa mempersiapkan stoknya berapa. Tapi kalau prediksi stok kan belum tentu tahu pelanggannya berapa, seperti itu. Tolong dipikirkan lagi itu. Nanti siapa tahu Pak Eko masalahnya masalahnya pelanggannya itu kan kalau membeli itu enggak cuma satu, Bu. Kadang kan kalau hajatan mendadak rotinya kurang, terus tiba-tiba ambil 20 box, terus 10 box kayak gitu. Iya, makanya saya ambilnya stok aja. Pak Eko, yang itu banyaknya penjualan Pak ya? Yang mana? Maksudnya hari ini itu menjual berapa? Iya, itu banyaknya penjualan. Ini banyaknya penjualan, Mbak. Jadi jumlah yang data yang Anda punya itu penjualan, jumlahnya penjualan. Hari ini jual roti Bakery berapa, gitu. Jual roti ini berapa gitu kan? Mbak Dela. Lebih menarik prediksi itu dibandingkan prediksi stok. Kalau prediksi stok kan belum tentu nanti ada pembeli gitu loh, Pak. Iya. Gimana Mbak Dela? Karena mesti kan Anda punya data itu, benar hari ini jual berapa roti bolu berapa, roti ini berapa, mis kan ada datanya itu di situ. Nah, itu kan bisa memprediksi penjualan dari roti itu. Sehingga dengan prediksi itu bisa mempersiapkan, oh saya harus stok roti sekian gitu loh. Maksudnya seperti itu loh. Siapkan stok roti sekian gitu loh. Iya Pak Eko. Nah, lebih menarik itu kan Mbak, nanti dipertimbangkan lagi ya. Jadi intinya yang diprediksi itu jumlah penjualannya. Tapi nanti dengan mengetahui jumlah penjualan bisa menyediakan stok gitu loh Mbak. Untuk mempersiapkan stok.
Ya, itu ya Bu Nurmalita katanya. Iya, maksud saya seperti itu. Berarti itu jadi prediksi penjualan gitu Pak, enggak prediksi stok. Iya, prediksi penjualan. Yang diprediksi penjualannya. Penjualan roti Mandarin. Dan sana Pak roti Mandarin ya roti Mandarin. Ya, saya ambil satu komoditi aja Pak. Masalah kalau banyak nanti datanya tumpuk jadi banyak banget. Itu Bu Nurmalita. Oke. Kemudian untuk sama dengan Mas Agus ya, metode penelitian jenis data yang digunakan, yang dituliskan itu data yang Anda gunakan aja, bukan semuanya ditulis seperti ini. Kemudian sumber data Mbak Dela ya, sumber data yang dipilih yang digunakan aja, tidak semuanya ditulis seperti ini. Kemudian Iya Bu. sama tadi metode moving average-nya nanti disesuaikan sama istilahnya ACF PACF-nya ya, nanti masuk yang mana, apakah single atau eksponen atau yang weighted. Kemudian untuk daftar pustaka disesuaikan sama latar belakang sama latar belakang dan landasan teori. Itu untuk Mbak Dela. Kemudian Mbak Malinda, hampir sama sih intinya ya Mbak. Di latar belakang dikasih referensi, sumbernya dari mana, sumber permasalahan itu Anda dapat dari mana, itu dituliskan di situ juga. Kemudian alasan menggunakan moving average juga harus dikasihkan di sini latar belakang. Nanti disesuaikan sama asumsi awal data ya. Nanti datanya yang Anda gunakan itu prediksinya itu prediksi apa Mbak? Prediksinya data barang yang dipesan. Jadi model dari UD Sanusi itu sendiri kan seperti ini. Mereka memiliki stok di tokonya, cuman biasanya yang beli itu tidak langsung datang ke toko, melainkan seperti nyetok-nyetok ke toko yang lain di luar kota seperti itu. Jadi pesanannya itu global, misalkan hari Senin kirim ke daerah Jawa Timur sekian, kemudian besok ada telepon lagi seperti itu. Itu maksudnya barangnya satu jenis atau beberapa jenis? Beberapa jenis. Berarti nanti kan Anda membuat tidak hanya prediksi. Kalau moving average itu kan per data Mbak. Jadi maksudnya misalkan semen ya, semen semuanya. Nanti berarti kan Anda memiliki beberapa menu prediksi ya. Betul. Ya, tahu ya itu. Tahu. Itu nanti sesuaikan sama datanya dulu ya Mbak. Anda udah punya data belum? Saya belum ngambil, cuman saya baru melihat waktu saya ke sana itu model datanya itu kan global jumlah kayak gitu. Jadi kan catatnya masih di buku gitu, saya hanya baru lihat, belum minta gitu kan. Misalkan semen bulan ini 400 seperti itu. Oh, berarti itu nanti jenengan mau pakai data bulanan atau data harian atau data tahunan? Kalau saya lebih ke bulanannya aja sih, ambil global gitu dalam kurun waktu setahun gitu, bisa Bu? Ya, ya bisa. Berarti nanti kan masing-masing ya berarti jenengan, berarti X1-nya misalkan semen Anda harus punya data bulan Januari berapa, Februari berapa, sampai Desember seperti itu. Kemudian barangnya apa lagi, itu barangnya sudah Anda tentukan belum? Harusnya sudah Anda tentukan loh. Gimana Bu? Apanya? Barangnya yang akan diprediksi, kan itu masing-masing. Iya, saya cuma ambil kira-kira 20 seperti itu Bu. 20 barang? Iya, kurang nggak ya Bu? Banyak sekali. Itu maksud saya gini, jenis variabelnya yang Anda prediksi. Kan modelnya nanti kalau memprediksi semen, otomatis Anda harus punya data penjualan semen Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, sampai Desember berapa. Kemudian kalau Anda mau istilahnya itu apa sih, pasir misalkan ya, bulan ini berapa rate, bulan kedua berapa rate, seperti itu harus punya data seperti itu.
Oh, baik, Bu. Kalau yang lain tadi kan cuma satu-satu. Kalau jenengan kan tadi saya tanya katanya banyak. Banyaknya berapa disebutkan Oh, di baik, siap. proposal, nggih. Jadi kalau jangan banyak-banyak sih ya. Kalau menurut saya yang sering laku saja di Oh, sana iya, siap. apa, misalkan tiga itu udah banyak loh. Oh, iya, siap, Bu. Karena banyak jenisnya juga ya, Bu. Iya, kan toko bangunan tuh. Soalnya di sini Anda lebih ke prediksi jumlahnya ya yang penjualnya, bukan Iya, istilahnya inventory yang besok yang apa namanya, yang laku barang apa seperti itu kan beda. iya. Ya nanti saya harap jenengan punya data dulu, kemudian dicek asumsi dari moving average-nya, ACF sama PACF-nya. Nanti silahkan kalian searching ya ACF sama PACF untuk moving average kayak gitu. Nanti ada syaratnya. Kalian cek pakai SPSS itu pasti akan sangat mudah. Nanti kalau masuk ke syarat dari model moving average, baru kalian menggunakan model moving average ini. Begitu ya. Baik, Bu. Untuk yang lain hampir sama dengan teman-temannya, nanti silahkan dicek di komentar. Oh, siap. Mungkin itu Pak Eko saya. Baik, terima kasih Bu Nurmalita. Baik, itu ya sudah banyak sekali masukan dari Bu Nurmalita. Jadi intinya memang dari 3 proposal ini, dari sekian proposal yang saya review ya, dari mahasiswa SD yang saya review, 3 nama proposal ini yang memang mengarah ke data science ya Bu ya. Karena ini main data. Jadi untuk menentukan metode moving average itu kan nanti main data. Intinya Anda berarti harus punya data dulu untuk mengetes apakah data yang Anda miliki itu bisa atau cocok untuk menggunakan metode moving average. Tadi Mbak Dela, Mas Agus, Mbak Molinda, berarti harus segera ini apa namanya cari data untuk nanti akan dilakukan dicek dulu ya, yang sudah disampaikan Bu Nurmalita ya. Apakah nanti data itu sesuai dengan metode yang nanti akan digunakan, yaitu dengan menggunakan metode moving average. Itu jadi karena ini main data ya, sebelum nanti metode itu nanti diimplementasikan ke dalam aplikasi. Ini kan harus dicek dulu ya, data yang Anda miliki itu ya. Nanti kan tadi sudah disampaikan juga metode pengumpulan data apa, salah satu saja apa, berarti kalau di tempat penelitian masing-masing datanya berarti ya metodenya menggunakan metode apa Bu pengumpulan datanya Sekunder. Sekunder ya, karena Data sekunder. ya data Kan sekunder Anda minta data ke orang lain ya, tuh yang punya ya. itu. Jadi kan itu saja yang digunakan, tidak perlu pakai observasi, tidak perlu, karena hanya itu kan Anda minta datanya kan data dari tempat penelitian sudah diambil ya, kemudian Anda cek dengan menggunakan metode itu moving average, kemudian kalau sudah sesuai baru nanti diimplementasikan atau di create ya di dalam aplikasi, begitu kan ya Mas Agus, Mbak Dela dan Mbak Molinda. Itu intinya ini kan main data dulu di awal. Jadi nanti tahap pertama mestinya Anda segera cari, kumpulkan data itu ya, cari data yang akan Anda gunakan ya untuk di peramalan atau prediksi ini, datanya apa saja ya, silahkan dicari sesuai dengan tadi yang dimasukkan. Nanti mungkin Bu Nurmalita bisa membantu yang ini checking dari metode moving average-nya. Oh iya bisa, Ya, nanti silahkan menghubungi saya ya, WA ya, saya, silakan nanti bisa saya akan bantu. Ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Kemudian ya itu ya, jadi nanti setelah dicek data itu apakah sudah sesuai dengan moving average, baru nanti kita buat ya, kita create di aplikasi ya, konten-konten aplikasi yang ingin ditampilkan seperti apa, itu baru setelah Anda cek ya data yang Anda miliki yang diambil dari tempat penelitian itu ya. Kemudian nanti yang lain ya mengenai latar belakang dan semuanya sama, harus menyusun latar belakang itu ya harus dengan ini ya, dengan berdasarkan data yang ada di tempat studi kasus. Jadi bukan berdasarkan asumsi sendiri-sendiri, tapi sebaiknya harus memang Anda itu sudah cek di tempat penelitian ya, melakukan setidaknya penelitian di sana, kemudian data itu yang dijadikan sebagai latar belakang permasalahan itu harus dicantumkan sumbernya dari mana, kenapa kok perlu dilakukan prediksi penerimaan siswa baru atau prediksi penjualan atau prediksi stok tadi gitu kan, apa yang mendasari itu
itu di latar belakang mestinya harus dicantumkan sumber permasalahannya kenapa itu harus ada ya. Jadi bukan berdasarkan asumsi Anda sendiri begitu. Kemudian tadi sudah sampaikan juga variabelnya apa sebenarnya, variabel dari data itu. Jadi ya mestinya harus tahu dulu ya datanya itu seperti apa ya. Berarti nanti variabel yang digunakan untuk melakukan prediksi atau peramalan itu apa harus dicari dulu, itu yang pertama. Itu kira-kira nanti yang lain bisa dilihat di naskah ya mengenai metode pengembangan sistem itu apa yang Anda gunakan, itu metode pengembangan sistem ya. Apakah metodenya tadi pada pakai tadi prototype dan yang lain sebagainya, itu nanti ya sesuai itu. Kemudian kalau UML itu alat bantu perancangan sistem, itu bukan metode. Ya, alat bantu perancangan sistem itu tidak usah itu nanti ditaruh di landasan teori saja. Kalau di metode pengembangan sistem ya cukup Anda menggunakan apakah waterfall atau prototyping, yaitu nanti diuraikan setiap tahapan itu apa yang Anda lakukan, itu disampaikan di sana. Tapi kalau mengenai UML dan seterusnya itu kan itu alat bantu perancangan sistemnya. Itu bisa teorinya bisa ditaruh di landasan teori, bukan di metode pengembangan sistemnya ya. Nanti mohon dicek sekali lagi. Terus daftar pustaka penting ya. Jadi semua teori yang ada yang digunakan dan tinjauan pustaka itu harus tercantum di daftar pustaka. Jadi semua lengkap. Teorinya menggunakan teorinya siapa saja ya, buku atau jurnal, itu semua harus dicantumkan di daftar pustaka. Jadi bukan hanya yang tinjauan pustaka saja. Kalau dia ada yang tinjauan pustaka saja yang dicantumkan di daftar pustaka, ya semua yang termasuk digunakan di landasan teori itu juga dimasukkan di di daftar pustaka. Itu kira-kiranya semua kayaknya catatannya sama, nanti bisa dilihat di SSO-nya ya, di sistemnya itu. Kemudian ini gimana Bu, ini kita sepakati ini hasilnya diterima dengan perbaikan atau ya Bu Nur Malita? Diterima dengan perbaikan ya. Ya, semua diterima dengan semua diterima tapi dengan perbaikan. Makasih Pak Eko. Sesuai Bu Nur Malita Sari, makasih. Ya, jadi intinya semua diterima dengan perbaikan, segera diperbaiki sesuai dengan apa yang diberi masukan oleh saya dan Bu Nur Malita tadi. Kemudian nanti setelah diperbaiki segera diupload di SSO. Semua mainnya SSO ya, tidak lagi melalui email tetapi melalui SSO. Anda bisa lanjut bimbingan atau tidak setelah Anda upload. Kalau Anda belum upload revisi seminar proposal ini, maka tidak akan bisa lanjut bimbingan bab 1, bab 2, dan bab 3. Berarti tahapannya setelah ini diperbaiki, kemudian segera diupload di SSO ya revisinya. Kemudian nanti setelah kita lihat, setelah disetujui di ACC revisi proposal, baru nanti Anda bisa masuk ngupload bab 1, bab 2, dan seterusnya. Begitu ya. Untuk deadline-nya apa nih Pak untuk revisinya ini? Nggak usah lama-lama lah. Ya gue pengen cepet bimbingan ya lek revisi. Nek ora pengen cepet bimbingan rasa direvisi-revisi. Nah, itu intinya deadline-nya terserah Anda. Kalau mau segera bimbingan, segera selesai, segera direvisi. Ya, sesuk revisi langsung diupload, nanti kita lihat ya revisiannya. Kalau sudah oke, maka kita ACC revisi, baru nanti Anda bisa tahap selanjutnya, yaitu tahap bimbingan. Karena ini bertahap, ini berarti Anda baru berhenti di tahap seminar proposal ya. Selama Anda tidak merevisi ya akan berhenti di tahap seminar proposal ini terus. Paham ya? Ya, nanti kalau sudah selesai kalau sudah selesai revisi, diupload di revisiannya, kemudian saya dan Bu Nur Malita melihat revisiannya oke, nanti maka kami akan ACC baru nanti bisa Anda masuk ke tahap berikutnya, yaitu bimbingan. Nanti bimbingan begitu juga, bimbingan terus ya. Setelah nanti bimbingan oke, saya Bu Nur Malita menyetujui ACC bimbingan, baru nanti Anda tahap ke ujian. Begitu tahapannya. Kalau Anda bimbingan terus belum bimbingan ora bimbingan terus itu kan maksudnya ora lancar gitu di bimbingannya. Pak Eko. Pak Eko, saya mau tanya. Iya. Gimana? Itu pembimbingnya itu ya nanti yang nguji saat ini, Pak? Ya piye ta ya iki pembimbingnya.
Oh, saya nggak tahu ya Pak. Tak pikir Enggak apa diganti masih wae, di apa diganti aja. Diganti aja enggak usah. apa Pak? Diganti aja seanu enggak Nggak usah. usah, jangan diganti. Pak Eko jangan diganti Pak Eko. Aduh. Khusus Dila diganti aja nggak apa-apa Pak Eko Iya. sekarang. Jangan Pak, jangan. Ya pembimbingnya Pak Eko yang menguji kayaknya ini ya. favorit ya. Ya, yang uji ini ya pembimbingnya ini ya, karena kan memberi masukan dan Iya, iya. iya Itu. Pak Eko. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya sudah Iya. cukup. Baik, ya cukup. Terima kasih Bu Nurmalita. Nanti di sistem segera diupdate ya Bu ya, yang tadi hasil seminarnya semua ketiga-tiganya. Ya, baik. Baik, terima kasih untuk acara pada hari ini. Jadi segera diperbaiki, segera diupload di SSO. Setelah diupload nanti mungkin setelah upload bisa konfirmasi agar kami kadang kan kita juga tidak buka SSO gitu ya. Mungkin setelah upload, setelah revisi konfirmasi lewat WhatsApp. Bu, saya sudah revisi melalui SSO biar nanti kita bisa segera cek. Gitu ya. Baik Pak. Baik Siap. Pak. Baik, terima kasih Bu Nurmalita dan rekan-rekan semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.